Firman Tuhan hari ke-62, 3 Maret tahun 2025, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, perikop, harapan yang kokoh. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-62, tanggal 3 Maret 2025 adalah diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dengan perikop harapan yang kokoh. Sebagai nats dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak Toba Siganupari adalah sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songnon. Tapuji made bata jala amani Tuhatta Yesus Kristus. Ala sian asini rohana nabalgai dilehon ibana do tuhita molu naimbaru marhite haheheon ni Yesus Kristus sian namati ido mangguhihita dohot pakirimun namamul. Itulah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasanya kita masuk dalam bacaan pagi pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Samuel ya. Pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Daud dilantik menjadi raja dengan upacara perminyakan. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Dalam perikop ini kita melihat Allah memilih Daud sebagai raja Israel yang baru menggantikan Saul. Dan proses pemilihan ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat hati dan motivasi seseorang, bukan hanya penampilan luar atau prestasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena Daud yang berumur antara 15 sampai 20 tahun dipilih oleh Samuel. Sebenarnya masih ada saudaranya, abangnya yang bernama Eliab, dan tidak kalah gantengnya seperti Raja Saul. Tetapi Allah mengatakan kepada Samuel bahwa Daudlah yang memenuhi kriteria, karena Tuhan Allah bukan melihat penampilan atau pangkatnya atau besarnya atau kokohnya, tapi Dia melihat hati seseorang. Jadi Allah memilih Daud dilihat dari hatinya yang tulus dan boleh dikatakan sangat tulus mencintai Tuhan.
Apa pesan moral daripada perikop ini? Perikop ini mendorong kita untuk memprioritaskan nilai-nilai spiritual. Jadi yang diprioritaskan adalah nilai-nilai spiritual dalam pemilihan kita terhadap orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 penilaian dalam kehidupan manusia setiap hari. Pertama adalah fisik. Ya. Kedua adalah sosial, hubungan sosial. Dan ketiga adalah intelektual. Dan keempat adalah spiritualitas. Nah, jadi Allah mengesampingkan yang 3 seperti fisik, ya, hubungan sosial, dan intelektual capital atau kepintaran. Tetapi dia memilih spiritualitasnya, hatinya, yang menjadi utama yang dinilai oleh Allah. Maka itulah pesan moralnya di sini, bahwa Allah memilih bukan dari fisik tetapi secara hati nurani. Itu yang kita lihat pesan moral daripada perikop ini. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari pemilihan Daud sebagai raja Israel menggantikan raja Saul? Mari kita lihat. Pembelajaran yang pertama adalah secara fisik dan penampilan anak Isai, Eliab yang tampak lebih pantas sebagai raja secara fisik, ya, dan penampilan. Dan Samuel pun sempat terjebak dalam penampilan luar daripada Eliab, abangnya Daud. Tetapi Allah berkata, nah ini kalau sudah Allah yang menyatakan, semua harus diikuti. Allah berkata, ya, jangan lihat kepada penampilannya atau kepada tinggi badannya, sebab ya, aku menolak, ya, dia. Jadi Tuhan Allah menolak dia. Mas Samuel melihat Eliab tadi bagus, tinggi badannya dan fisiknya memang hebat. Tapi Allah mengatakan, jangan lihat penampilannya, saya menolak dia, kata Allah, ya. Nah, karena dilihat Allah adalah hati. Jadi 1 Samuel 16 ayat 7, ya. Itu sangat dijelaskan bahwa Allah melihat hati seseorang, bukan melihat penampilannya. Seperti Daud yang masih berusia 15 sampai 20 tahunan, ya. Jadi Allah bukan melihat penampilan, ya, tetapi melihat hati. Dan apakah memang karena umur 20 tahun? Tidak juga. Allah juga memilih Musa memimpin bangsa Israel pada saat usia 80 tahun. Itu pun karena dari hatinya. Ya, kita lihat Musa begitu berjuang membela mati-matian bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Bahkan dia rela namanya dicoret dari daftar pustaka yang sudah dibuat oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel. Ini sangat perjuangan yang berat. Dia mau mempertarungkan jiwanya. Jangan tulis nama saya dalam buku catatanmu kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa. Inilah pemimpin yang bijak dan mempertanggungjawabkan jemaatnya. Nah, di sini pun pemilihan Daud bukan melihat dari penampilan. Maka dikatakan Allah kepada Samuel, jangan lihat penampilan fisik, tinggi badan dan segala macam, tapi hati nurani yang dilihat.
Nah, jadi dengan demikian ya, Allah mengatakan, jangan lihat kepada penampilannya atau kepada tinggi badannya, sebab aku menolak dia. Karena dilihat Allah adalah hati nurani. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua, penilaian manusia seringkali keliru. Dan Tuhan yang tahu potensi serta karakter sejati seseorang adalah Tuhan. Jadi pandangan manusia seperti Samuel juga bisa terjebak, jatuh pilihannya kepada Eliab. Tetapi Tuhan mengatakan jangan lihat penampilan, maka jatuh pilihannya kembali kepada Daud. Jadi manusia memang bisa keliru berpendapat, tapi harus selalu mengandalkan karakter daripada Tuhan, yaitu kasih. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Tuhan yang tahu potensi serta karakter sejati seseorang. Jadi manusia bisa salah persepsi atau salah paradigma, tetapi Tuhan sudah jelas melihat isi hati dan ketulusan seseorang. Pembelajaran ketiga, melalui proses ini kita juga belajar bahwa Allah dapat memanggil siapapun, ya, tak peduli usianya, untuk melakukan rencananya. Jadi Tuhan bisa memilih siapapun. Nah, itu seperti tadi, ya, Daud umur 15 sampai 20 tahun, ya, kira-kira umur seperti itu dia dipilih oleh Allah. Nah, kemudian ada sosok lagi, yaitu Musa, umur 80 tahun dipanggil dari Midian dan dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Sampai tanah Kanaan dia berumur 120 tahun. Coba, 40 tahun dalam perjalanan. Jadi Tuhan tidak melihat usia, tidak melihat fisik, tidak melihat tinggi badan atau besar, tapi Tuhan melihat hati nurani yang tulus. Nah, kemudian di sini dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13, ya, ini mengajarkan kita betapa, ya, perlunya pemimpin yang sebenarnya berdasarkan hati dan motivasi seseorang, bukan penampilan yang dilihat atau fisik, tetapi hati seseorang. Itulah bacaan pagi pada hari ini. Allah melantik Daud sebagai raja dengan perminyakan oleh Samuel. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 33 dengan perikop sebabnya, ya, Paulus menulis dengan tegas. Jadi kita tahu bahwa Paulus apabila berhubungan dengan jemaat, baik di Roma, baik di Korintus, di Filipi, Tesalonik, ya, dia sangat halus dan sopan kalau berbicara face to face. Tapi dalam tulisan dia sangat keras memberikan pesan dan mengarahkan daripada jemaat. Kenapa? Alasan Paulus adalah kalau dia secara langsung bicara dengan keras atau yang tidak dimengerti oleh jemaat, ini bisa menjadi bumerang. Karena orang cenderung reaktif apabila menerima stimulus secara lisan atau secara langsung. Artinya tidak sempat berpikir, tapi langsung bisa membantah. Maka Paulus menghindari itu. Dia selalu halus dan lembut kalau berhadapan secara face to face. Tapi Paulus sangat keras kalau dia mengirim surat
Ya, seperti dibilang sini. Sebab-sebabnya Paulus menulis dengan tegas. Kenapa dia mengirim surat itu dengan keras dan tegas? Karena ya, dalam membaca tulisan, orang bisa mempelajari dan membandingkan dengan buku-buku lain. Jadi ada sempat berpikir untuk memahami tulisan tersebut, sehingga itu memang lebih dapat dipahami. Itulah makanya Paulus mengatakan kalau dia mengirim surat dari penjara atau dari mana, dia menulis secara keras, mengingatkan jemaat di Korintus, di Tesalonika, dan di Filipi, itu di Roma, ya, itu tegas. Tapi kalau dia bertemu dengan tatap muka, dia sangat-sangat lembut dan halus, sehingga semua orang dapat menerimanya. Tidak respon secara reaktif, tapi semua menjadi proaktif. Nah, kemudian apa makna daripada perikop ini? Pasal 15 ayat 14 sampai 33. Nah, maknanya Paulus ya menekankan pentingnya saling mendukung dan membangun satu sama lain di dalam iman. Jadi perlu saling mendukung, saling membantu, saling mendorong satu sama lain dalam iman, dalam percaya kepada Yesus. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencemooh, jangan saling memblame, tapi saling mendukung. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kemudian Paulus juga membagikan visi pelayanannya kepada jemaat di Roma, serta menjelaskan tujuannya untuk menginjili di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, dan bagaimana ia berharap dapat mengunjungi mereka, saling memberi dorongan. Nah, jadi dia menjelaskan visinya kepada jemaat, ini loh visi saya. Artinya, tempat-tempat yang belum terjangkau oleh pemberitaan firman Tuhan, kita akan berusaha untuk mengunjunginya. Jadi ada rencana untuk mengunjungi ya tempat-tempat yang belum menerima firman Tuhan. Itulah visi Paulus yang disampaikan melalui suratnya ke jemaat di Roma. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Hal ini mengajak kita untuk saling memperhatikan dan membangun satu sama lain dalam iman. Jadi tetap dalam koridor iman. Saling membangun dan saling pengertian. Paulus mengingatkan kita bahwa setiap kita memiliki peran dalam menguatkan kemuliaan iman, baik melalui doa, dukungan, maupun tindakan nyata. Nah, jadi sini Paulus mengatakan bahwa setiap kita memiliki peran dalam menguatkan kemudian kemuliaan iman, ya, baik melalui doa, dukungan, maupun tindakan nyata. Nah, dalam ayat 30 dikatakan bahwa Paulus meminta doa dari jemaat agar Allah melindungi dalam pelayanannya. Jadi Paulus tetap mengajak semua jemaat untuk berdoa kepadanya, untuk mendoakannya supaya dia mampu dalam melayani. Ini berarti artinya Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa dia meminta jemaat supaya berdoa? Karena dia tidak bisa apa-apa tanpa penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya Paulus juga menginginkan tetap dibawa dalam doa karena dia sangat mengandalkan Tuhan untuk pelayanannya. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Ya, kita bisa melihat pembelajarannya. Pertama adalah pelayanannya kepada jemaat Roma serta menjelaskan tujuannya untuk menginjili di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, dan bagaimana ia berharap dapat mengunjungi mereka, saling memberi dorongan.
Jadi ini sudah ditekankan oleh Paulus bahwa visinya adalah untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang belum mendapatkan kabar baik dan berita pemberitaan Injil. Ini sangat diharapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi visinya itu nanti bisa dijabarkan apabila dia sudah bertemu dengan semua jemaat, supaya bisa mengunjungi daerah-daerah yang belum dapat pemberitaan firman Tuhan. Nah, yang kedua, Paulus mengharapkan jemaat Roma untuk bersinergi dengan dia dalam doa, saling mendukung dalam memperkuat iman dan menunjukkan pelayanan yang seharusnya menjadi komitmen bersama setiap orang percaya. Jadi ini diminta tanggung jawab moral dari setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, untuk mari kita saling mendoakan, saling mendukung, dan saling memberikan semangat, dan saling bersinergi untuk menguatkan dalam pelayanan. Ini yang diharapkan oleh Paulus, supaya tetap bersinergi dengan jemaat. Kemudian yang ketiga, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mendoakan dan mendukung, ya, selalu satu sama lainnya. Jadi ada tanggung jawab moral, ya, dari semua orang yang percaya kepada Yesus untuk mendoakan dan mendukung antara yang satu dengan yang lain. Inilah bacaan malam pada hari ini dan bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Namun sebelum kita masuk perikop hari ini, kita tetap masuk ke dalam ayat bulan Maret. Apa topik selama bulan Maret? Topiknya adalah menjelaskan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi di sini dijelaskan bahwa cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dua, bertobat dan juga iman percaya. Bertobat tapi tidak percaya juga repot. Atau beriman tapi tidak bertobat juga sama aja. Jadi kedua-duanya, iman percaya dan pertobatan. Karena ada orang, ya, rajin ke gereja, rajin juga main judi, ya. Jadi sama-sama rajinnya. Ini yang dikatakan agama tanpa pengorbanan menurut Mahatma Gandhi, ya. Ada dosa yang besar katanya, 7 dosa besar. Salah satu adalah agama tanpa pengorbanan. Kita beragama dengan patuh, setia, tapi tidak mau mengorbankan diri kita. Artinya rajin ke gereja, rajin main judi, rajin berdoa, dan rajin memarahin istri atau memarahin anak. Jadi dua-duanya rajin. Nah, ini yang dikatakan agama tanpa pengorbanan. Mari kita korbankan. Kalau kita rajin ke gereja, berkorbanlah kita untuk tidak lagi mengikuti hawa nafsu sehari-hari yang duniawi. Ini yang dikatakan agama tanpa pengorbanan. Jadi agama itu harus melalui pengorbanan seperti Yesus mengorbankan dirinya untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian ini dijabarkan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi artinya orang melihat perbuatan kita, terang kita tuh bercahaya pada orang lain. Sehingga dengan demikian orang menjadi memuliakan Bapa di sorga. Apa kata mereka? Wah, dari tindakannya berarti mereka benar, ya. Tuhan yang disembah mereka itu benar. Harus seperti itu penilaian daripada orang. Jangan nanti ada penilaian orang, wah, begitu ya, Tuhan yang disembah,
kelakuannya juga begitu. Apa benar itu Tuhannya? Nah, jangan sampai ada penilaian negatif terhadap Tuhan kita atas perlakuan kita dari orang lain. Inilah dikatakan, bersinarlah cahayamu, supaya perbuatanmu dilihat oleh orang, sehingga dengan demikian orang akan memuji dan memuliakan Bapamu di surga. Ini merupakan cita-cita. Inilah ayat daripada bulan Maret yang harus kita pegang. Jadi apa makna daripada ayat ini? Sebagai pengikut Kristus seharusnya mencerminkan kebaikan dan karakter Allah, sehingga orang lain dapat melihat hal ini dan memuliakan Tuhan. Jadi kita menunjukkan karakter Allah sehingga mereka memuji dan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Nah, apa pesan moralnya? Menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan tunjukkan pengalaman hidup dalam usia lanjut yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda. Jadi yang tua punya pengalaman-pengalaman hidup yang berhubungan dengan Tuhan, itu harus disampaikan kepada generasi muda. Jangan disimpan, supaya itu bisa menjadi perbaikan bagi generasi muda. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian kalau kita lihat apa pembelajarannya. Nah, di sini ada pembelajaran, ada 3 pembelajarannya. Dengan melakukan perbuatan baik yang dipandu oleh iman, kita menjadi saksi yang nyata bagi kasih dan kemuliaan Tuhan. Jadi dipandu dengan iman yang baik, kita menjadi saksi menjalankan karakter daripada Tuhan, yaitu kasih. Nah, kemudian tindakan kita tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membawa orang lain kepada pengenalan Tuhan Allah yang lebih dalam lagi. Jadi tujuannya adalah agar orang lain yang kita berikan pengarahan, dia tertarik dengan Tuhan kita dan mau mengikut Yesus. Itulah misi yang utama. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga adalah mari kita berusaha menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap menuju karakter Allah. Jadi dunia yang sudah semakin gelap, coba kita lihat apologet itu yang menghina Yesus, menghina Allah, menghina Roh Kudus, sangat-sangat benar-benar tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi mereka menasihati tapi tidak memahami. Dikatakan Yesus begini ini, tapi dia tidak pernah membaca Injil, tidak pernah memahami apa isi Alkitab, ya. Tidak mempelajari tapi sudah membelin. Ini yang tidak benar. Mari kita pelajari lebih dahulu, baru katakan apa yang sebenarnya. Jangan mengatakan lebih dahulu tapi tidak mempelajari. Dan ini pun kayak yang dilayani oleh apologet Kristen. Dan apapun yang dijelaskan oleh apologet Kristen itu kepada orang lain, itu kadang-kadang mereka tidak menerima. Kenapa? Karena sudah terjadi stereotip. Stereotip yang diciptakan oleh tokoh-tokoh guru mereka. Kalau kata si A begini, mereka tidak lagi bergeming. Apapun kata si B, ya udah, yang penting ini begini. Walaupun itu tidak layak secara manusiawi, tapi karena sudah dikatakan oleh si A atau tokoh mereka, itu dianggap sudah pembenaran. Ini yang perlu kita cerdik, terutama umat Kristen, untuk cerdik melihat apologet yang membawa dalam pikiran kita aneh-aneh. Aneh kenapa? Mereka tidak baca firman, tapi menasihati tentang firman. Jadi repot. Jadi kita anggaplah, oh itu adalah kebodohan mereka. Satu kuncinya, itu kebodohan mereka. Kita tidak perlu jelaskan lagi. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam ayat bulan Maret. Ya. Terangmu bercahaya supaya orang melihatnya dan orang memuliakan Tuhan. Itu intinya. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini ya. Nah,
perikop hari ini kita lihat di sini adalah 1 Petrus 1 ya, ayat yang ke-3. Apa sebagai judul atau perikopnya? Dikatakan bahwa harapan yang kokoh. Jadi ada semacam harapan yang kokoh yang tidak terbantahkan. Sangat kuat, punya fondasional prinsip yang kuat. Dengan harapan yang kokoh ini, apa makna daripada perikop ini ya? Kalau kita lihat dengan ayat hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita ya. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Jadi harapan yang kokoh itu adalah kematian Yesus Kristus dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah harapan daripada semua manusia di dunia ini. Semua manusia yang hidup. Ini harapan yang kokoh. Life after life. Hidup setelah hidup. Yesus hidup setelah kehidupannya lahir ke dunia. Bukan mati setelah hidup. Tapi saat ini bagi semua manusia selain Yesus adalah mati ya setelah hidup. Artinya mereka berada dalam kematian, dalam peristirahatan yang terakhir, yaitu dalam kubur. Tetapi Yesus sudah menjelaskan bahwa hidup setelah kehidupan, life after life. Dan itulah yang menjadi panutan kita, yang membuat kita semakin kokoh dalam iman. Nah, sekarang apa makna daripada perikop ini ya? Bahwa harapan yang kokoh. Mari kita lihat. Hal ini mengungkapkan betapa kita dapat ya mencintai dan percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat Dia secara fisik. Jadi di sini ada semacam imajinasi pada kita. Kita tetap mencintai walaupun tidak kita lihat Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan tidak pernah menyaksikan Dia ada di dunia. Tapi kita harus percaya dan yakin. Inilah makna daripada perikop ini. Harapan yang kokoh itu kita tetap mempercayai walaupun tidak kita lihat pada waktu itu. Ini yang menjadi pedoman kita dalam iman. Apakah kita mampu seperti itu? Hanya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita yang mampu melihat ini secara jelas. Tanpa didampingi oleh Roh Kudus, kita tidak akan percaya hal itu. Ya seperti teman-teman yang lain. Tidak ada yang percaya. Bahkan kematian Yesus pun tidak percaya. Digantikan dengan yang lain. Itulah ya. Karena tidak membaca Alkitab. Hanya katanya, dan katanya. Nah, sekarang apa pesan moral daripada ayat ini? Kalau tadi dikatakan maknanya adalah kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat secara fisik. Ini yang benar-benar menguatkan iman kita. Kalau rasul-rasul melihat langsung. Jadi mereka memang kuat, imannya sudah percaya. Tapi kita tidak melihat. Walaupun hanya kesaksian orang, kita harus percaya. Inilah tantangan bagi kita secara iman. Ya. Nah, kemudian pesan moralnya ayat ini menekankan pentingnya iman yang sejati. Meskipun tidak melihat, kita tetap bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. Walaupun tidak melihat, dengan sukacita yang tidak terkatakan, yang amat besar. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran apa yang bisa kita ambil ya, dalam perikop ini. Pertama adalah iman sejati
percaya walaupun tidak melihat secara fisik, dan tetap bersuka cita yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang pertama. Percaya walaupun tidak melihat fisik dan bersuka cita yang penuh dengan kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sukacita adalah hasil dari iman yang kuat kepada Kristus. Datangnya sukacita itu didasarkan karena iman yang kuat. Tanpa iman yang kuat, sukacita tidak pernah ada. Jadi semua orang yang bersukacita itu didasarkan kepada iman yang kokoh dan kuat, punya jati diri dan punya integritas yang kuat. Pembelajaran yang ketiga adalah, dalam Alkitab, ya, iman membawa kita kepada pengharapan dan kebahagiaan yang melampaui keadaan duniawi. Jadi iman membawa pengharapan dan kebahagiaan yang melampaui keadaan duniawi. Nah, kalau kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 yang tetap dalam diri kita. Yaitu, ya, yang pertama adalah iman, ya, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Tapi di antara 3 ini yang lebih besar adalah kasih. Karena iman ada di dunia, pengharapan juga ada di dunia, tapi kasih, dunia dan sorga itu tetap berada. Maka dikatakan kasih lebih besar. Maka karakter Allah adalah kasih. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Nah, kemudian kasih bisa menutupi dosa. Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Dengan mengasihi sesama sungguh-sungguh, itu bisa menutupi banyak dosa. Nah, kemudian dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa. Nah, kemudian ada yang lebih spesifik lagi, yaitu dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Inilah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini, ya. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat, menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari sering kita hadapi, ya. Jadi ada ketidakpastian yang sering kita hadapi. Apa jawaban menghadapi ketidakpastian ini? Nah, di sini dikatakan bahwa iman yang tulus kepada Yesus Kristus memberi kita sukacita yang melebihi segala keadaan. Jadi iman yang tulus kepada Yesus melebihi segala keadaan. Nah, kemudian yang ketiga, sukacita ini adalah hasil dari pengenalan kita yang semakin mendalam terhadap kasih dan kebaikan Allah yang selalu menyertai kita. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya. Dan 2 Korintus pasal 13 ayat 13, Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian, Allah mengasihi kalian, dan Roh Kudus, ya, menyertai kalian semuanya. Jadi ini merupakan pedoman kita, ya, pedoman kita. Nah, kemudian kita masuk dalam kesimpulan. Apa kesimpulan kita dalam hari ini? Pertama, saya mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara memperkuat iman kita? Ya, yaitu menyala dalam periode sulit dan keraguan. Jadi dalam hal ini, bagaimana cara memperkuat iman?
dalam masa-masa sulit dan ketika mengalami keraguan, penting bagi kita setiap orang untuk memperkuat iman melalui berbagai cara yang dijadikan dalam Alkitab. Salah satu cara adalah dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yesus mengatakan kita bahwa dalam dunia iman kita akan mengalami kesusahan. Namun kita harus percaya bahwa Dia telah mengatasi dunia. Jadi dalam kesusahan itu kita sering hadapi. Tetapi kita melihat role model bahwa Yesus sudah mengatasinya dengan baik. Walaupun Dia mati di kayu salib, tapi bisa diselesaikan dengan tugas itu dan Dia bangkit kembali. Nah, kemudian pertama dapat membaca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan untuk bagaimana cara tadi memperkuat iman, itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Filipi 4 ayat 6-7. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan dalam doa dan permohonan. Ya. Kemudian Mazmur 42 ayat 11. Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah, harapkanlah Tuhan, sebab aku akan memujinya, yaitu sebab keselamatanku dari Allahku. Jadi Mazmur mengatakan jangan ragu dan jangan bimbang bahwa Tuhan Allah keselamatan kita. Nah, kemudian dalam Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengatakan seumur hidup bagi dia kebajikan dan kemurahan, dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dia. Itu dinyatakan oleh Daud. Kemudian pembelajaran atau yang pertanyaan yang kedua yang bisa kita lihat sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut. Apa makna sejati dan sukacita yang tak terkatakan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Sukacita yang tak terkatakan dalam hubungan kita dengan Tuhan mencerminkan kedalaman pengalaman rohani yang seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi pengalaman rohani kita mengalami sendiri, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, begitu besarnya, tak terkatakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ikatan yang erat intim antara kita dengan Sang Pencipta, di mana sukacita kita muncul dari kehadirannya dan pengertian akan kasih-Nya. Jadi sukacita muncul itu apabila kehadirannya ada di dalam diri kita. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak bisa bersukacita. Ini yang mau dikatakan. Nah, dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab Allah adalah Raja yang memerintah di dalam Roh Kudus, dan di situ ada keadilan, kedamaian, dan sukacita. Jadi sukacita itu ada di dalam Allah melalui Roh Kudus. Nah, sukacita sejati berasal dari hubungan kita yang intim dengan Allah melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita mau memiliki sukacita sejati, itu ada hubungan yang intim dengan Allah melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah sebagai penolong kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Nah, kemudian Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, engkau akan menunjukkan jalan kepadaku, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jadi sukacita sejati adalah bukan hanya tentang situasi yang baik. Nah, kita lihat, sukacita sejati bukan hanya situasi yang baik, tetapi lebih kepada kehadiran Tuhan yang mengisi hati kita dengan damai
dan pengharapan. Jadi sukacita sejati itu ya bukan hanya yang baik saja yang bisa kita dapat, tetapi kehadiran Tuhan yang lebih utama mengisi hati kita. Itulah pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita, hubungan kita ya, sukacita yang tak terkatakan itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga di sini adalah bagaimana iman yang kokoh dapat ya memengaruhi perspektif kita terhadap masalah duniawi. Bagaimana ya iman yang kokoh bisa mengaruhi perspektif kita terhadap dunia? Iman yang kokoh memainkan peranan penting dalam membentuk perspektif kita terhadap masalah dunia. Jadi iman yang kokoh itu bisa mempengaruhi perspektif dunia. Itulah dikatakan kalau iman yang kuat kita bisa menciptakan apa saja sukacita yang baik. Nah, sebagai orang Kristen ya, keyakinan kepada Tuhan dan ajarannya. Jadi keyakinan kepada Tuhan dan ajarannya seringkali membimbing kita untuk melihat dunia ya, bukan hanya dari sudut pandang materi, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan etika. Kalau kita melihat dunia ini, mari kita lihat bahwa ini adalah ciptaan Tuhan dari segi spiritual dan etika. Nah, kemudian para ahli teolog mengingatkan ya bahwa pandangan hidup yang berakar pada iman akan membantu kita dalam mengatasi tekanan sosial dan material dengan bijaksana. Jadi pandangan teologi ya mengatakan bahwa ya pandangan hidup yang berakar pada iman akan membantu kita dalam mengatasi tekanan sosial dan material. Jadi dengan berdasarkan iman itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Maka dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan ya, tetapi menjadi acuan kita, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonanmu. Keinginan kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan khawatir. Sehingga dengan demikian damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal kita untuk memelihara pikiran dan hati kita. Itulah kesimpulan kita dalam perikop ini. Dan mari kita tetap kokoh dalam iman ya, dengan harapan yang kokoh, bersandar kepada Tuhan, dan iman adalah menumbuhkan kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.